Baik, Pak. Silakan 2 orang dulu. Dimulai dari saya ya Pak. 2 orang tuh maksudnya gantian. Nanti itu ada berapa halaman? Ada 7 Pak. Tadi yang kelas reguler ada 6 halaman. Jadi 3 halaman ya. Bisa dimengerti nggak? Bisa Pak. 2 orang pertama presentasi 3 halaman. Kemudian nanti kita koreksi. Yang 3 orang sisanya presentasinya setelah koreksi. Sekarang 2 orang dulu. Tapi karena ini panjang, jadi dibagi menjadi 2 ya. 3 halaman. Ngerti apa enggak? Bertanya, Pak. Mengerti. Baik, Pak. Ya udah, silakan 2 orang dulu. Baik Pak. Izin Halaman 1 sampai 3 siapa? Halaman 4 sampai 6 siapa? Apakah sudah terlihat? Ya, kurang gede tapi gedein. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode konstruksi jembatan rangka baja sederhana 2 dimensi. Di sini ada soal untuk batang 1, 2, dan 7 itu memiliki panjang bentangnya itu 7,5 meter. Untuk bentang diagonalnya itu dihitung melalui rumus berikut, didapatkan hasil 7,504 meter. Dengan tingginya itu 6,5 meter. Di sini menggunakan batang IWF dengan dimensi 700 dikali 300 dikali 185. Untuk dapatkan ini itu dilihat dari tabel IRUDI. Dengan luasnya itu 235,5 cm kuadrat. Inersia X-nya itu 201.000 cm pangkat 4, inersia 400 cm pangkat 4, X-nya 9.760 cm pangkat 3, dan beratnya itu 185 kg per meter. Yang pertama itu akan dibahas batang pertama. Prosedur pemasangannya itu angkat dengan katrol atau tenaga manusia setelah dibuat tumpuan sementara. Dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya adalah kita menganalisa lentur dengan menghitung momennya dengan rumus 1/8 dikali 185 dikali 7,5. Hasil 1.300,781 kg meter. Dengan tegangan izinnya itu didapatkan 22,583 kg per cm kuadrat, yang dimana itu kurang dari syarat tegangan izin yaitu 4.400 kg per cm kuadrat, sehingga memenuhi syarat. Selanjutnya adalah perhitungan batang 23. Ya, 1 jam lah. Prosedur konstruksinya itu yang A, batang 1 sudah ditempatkan di tempatnya pada prosedur sebelumnya. Yang B, siapkan penopang sementara di tengah-tengah batang 1 antara titik A dan titik B. Dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, yang C itu angkat batang 3, kemudian pasang mur dan baut di titik A, angkat batang 4 ke posisinya, kemudian pasang mur dan baut lagi. Selanjutnya pada tahap ini struktur rangka baja sudah stabil, tetapi untuk arah yang tegak lurus ketiga batang tidak stabil. Selanjutnya dilakukan analisa tarik dan tekan untuk kondisi pemasangan batang 1, 3, dan 4 secara bersama-sama. Kemudian untuk penyederhanaan analisa berat sendiri, batang diperhitungkan di kedua sisi batang tersebut sebagai beban terpusat, yaitu batang AB dengan panjangnya itu 7,5 meter. Beban akibat beban sendiri di titik A dan B masing-masing adalah setengah dikali 185 dikali 7,5, didapatkan hasil 693,75 kg. Beban di titik A, B, dan D itu masing-masing dikali 2, sehingga didapatkan hasil 1.387,5 kg.
Selanjutnya kita cek dengan cara join. Untuk titik A, sigma MB sama dengan 0, RA dikali 75 dikurangin 1387,5 dikali 75 dikurangin 1387,5 dikali 3,75 sama dengan 0. Didapatkan RA-nya itu 2081,25 kg. Arahnya itu ke atas, sama seperti RB, jumlahnya itu 2081,25 kg dan arahnya ke atas juga. Kemudian kita mengasumsikan batang B3 dan B1 itu sebagai tarik. Dengan perhitungan B3H-nya itu 3,75 dibagi 6,5 dikali min 693,75 didapatkan hasil min 400,240 kg. Kemudian kita menghitung batang B3 ada dua cara, yaitu 7,504 dibagi 3,75 dikali min 400,240 sama dengan 800,907 kg atau B3 sama dengan 7,504 dibagi tingginya yaitu 6,5 dikali min 693,75 didapatkan hasil 800,908 kg. Sehingga asumsi B3 itu salah. Harusnya B3 itu batang tekan. Kemudian titik A sigma H0 yaitu dihitungnya B1 ditambah B3H sama dengan 0, B1 itu hasilnya itu 400,240 kg. Sehingga asumsinya itu benar, B1 itu merupakan batang tarik. Kemudian sigma V sama dengan 0, B3V dikurangin 1387,5 ditambah 2081,25 sama dengan 0, didapatkan B3V-nya itu min 692,75 kg. Selanjutnya itu ke titik D. Asumsi batang B4-nya itu kita asumsikan tarik. Didapatkan sigma V-nya itu sama dengan 0, min 1387,5 dikurangin B3V dikurangin B4V sama dengan 0, didapatkan B4V-nya itu min 693,75 kg. Kemudian kita cari juga B4H-nya dengan rumus sigma H sama dengan 0, yaitu min B3H ditambah B4H sama dengan 0, didapatkan B4H-nya itu min 400,240 kg. Dihitung batang B4-nya. Dengan rumusnya itu 7,504 dibagi 375 dikali min 400,240 didapatkan hasil 800,907 kg. Kemudian bisa juga dicari dengan 7,504 dibagi tingginya 6,5 dikali min 693,75 didapatkan hasil 800,908 kg. Sehingga asumsinya itu salah. Harusnya batang B4 itu merupakan batang tekan. Sampai saat ini diperoleh B1-nya itu 400,240 kg yaitu sebagai tarik, B3 dan B4-nya itu min 800,907 kg sehingga termasuk tekan. Kemudian kita cek kekuatannya. Batang tekan yaitu batang B3 dan batang B4 dengan E-nya itu 2 juta kg per cm kuadrat. R-nya itu akar inersia dibagi luas, akar 201.000 dibagi 235,5 didapatkan hasil R-nya itu 29,215 cm. L per R-nya itu 750 dibagi 29,215 didapatkan hasil 25,597 dan P-nya itu dengan rumus Pi kuadrat EA dibagi L per R kuadrat sehingga didapatkan hasil 7.094.838,526 kg. Gaya batang B3 dan B4 ini harus kurang dari P. Batang B3 dan B4 itu didapatkan hasil 800,907 yang dimana itu kurang dari 7.094.838,526
26 kg sehingga memenuhi syarat. Batang 1, 3, dan 4-nya itu aman. Kemudian batang tarik yaitu batang B1. Diketahui FY-nya itu 1400 kg per cm kuadrat. FT-nya itu dengan rumus 0,6 dikali FY sama dengan 840 kg per cm kuadrat, dan T-nya itu 840 dikali 235,5 didapatkan hasil 197 820 kg. Gaya batang B1 itu harus kurang dari T. B1-nya 400,240 kurang dari 197.820 sehingga memenuhi syarat. Batang 1, 3, dan 4-nya itu aman. Selanjutnya dijelaskan oleh Aroy. Pak Harun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan batang 2, 5, dan 6. Untuk batang BC panjangnya itu 7,5 meter. Lalu beban akibat beban sendiri di titik B dan C masing-masing adalah setengah kali 185 kali 7,5 sama dengan 693,75 kg. Lalu beban di titik D, di titik B, C, dan E itu dikalikan 2 hingga hasilnya 1387,5 kg. Lalu cek dengan cara join. Untuk di titik C, sigma MB sama dengan 0. Min RC kali 7,5 tambah 1387,5 kali 7,5 ditambah 1387,5 dikali 3,75 sama dengan 0. Untuk RC-nya itu didapatkan 2081,25 kg dan arahnya itu ke atas. Lalu untuk RB-nya juga sama dengan RC, yaitu 2081,25 kg, arahnya juga ke atas. Lalu untuk asumsi batang B6 dan batang B2 itu tarik. Dicari B6 horizontal sama dengan 3,75 per 6,5 dikali min 693,75 sama dengan min 400,240 kg. Lalu untuk BC-nya itu sama dengan 7,504 per 3,75 dikali min 400,240 sama dengan min 807 kg. Sehingga asumsinya salah, B6 itu batang tekan bukan batang tarik. Lalu untuk di titik C, sigma sama dengan 0, BC itu harusnya sigma V sama dengan 0. Untuk BCV tambah 2081,25 dikurang 1387,5 sama dengan 0. BC vertikalnya sama dengan min 2081,25 ditambah 1387,5 sama dengan min 693,75 kg. Untuk sigma horizontalnya sama dengan min B2 dikurang min B6 horizontal sama dengan 0. B2-nya sama dengan min B6 horizontal sama dengan min kali min 400,240 sama dengan 400,240 kg. Sehingga asumsinya benar, B2 itu adalah batang tarik. Lalu untuk di titik E, asumsikan B5 itu adalah batang tarik. Untuk sigma V sama dengan 0, min B5V kurang min B6V sama min 1387,5 sama dengan 0. B3V sama dengan min B6V kurang 1387,5 min sama dengan min 693,75 dikurang 1387,5 dengan min 693,75. Lalu selanjutnya sigma sama dengan 0, yaitu B6H horizontal dikurang B5 horizontal sama dengan 0. B5 horizontalnya sama dengan min 400,240 kg. Untuk B5 dicari
7,504 dibagi 3,75 dikali min 400,24240 sama dengan 805,7 kg. Sehingga asumsinya salah, B5 harusnya batang tekan. Untuk di titik D atau batang 7. Ini wajahnya kok nggak kelihatan ya? Wajahnya saya ada, Pak. Hah? Oh, mohon maaf Pak, saya menggunakan 2 device Pak, karena di laptopnya saya on cam di akun yang satunya Pak. Cek, apakah ada suaranya? Ada. Halo, cek. Ada, Aroy. Ada, Mas. Min di titik D itu untuk batang 7, min horizontal, sigma horizontal sama dengan 0. B7 min B3 horizontal, min B4 horizontal sama dengan 0. B7 sama dengan B3 horizontal tambah B4 horizontal sama dengan min 400,24 ditambah min 400,24 sama dengan min 800,480 kg. Untuk cek kekuatannya, batang tekan untuk batang B6 dan B5 dari perhitungan sebelumnya didapatkan P sama dengan 7.094.838,526 kg. Itu lebih kecil daripada gaya batangnya, yaitu min 800,907. Jadi dikatakan oke. Untuk batang tarik atau batang B2 dari perhitungan sebelumnya didapat T-nya itu 197.820 kg. Untuk gaya batangnya itu lebih kecil dibanding T-nya, jadi dikatakan oke. Berikut adalah rekapitulasi gaya batangnya. Batang 1, 2 dan 2 itu tarik, dan sisanya adalah tekan. Dengan angka keamanannya itu melebihi kurang dari batas izinnya. Lalu selanjutnya untuk batang 2 itu prosedur metode konstruksinya. Yang pertama, angkat dengan katrol atau angkat dengan tenaga manusia. Analisa strukturnya itu sama seperti sebelumnya, batang 1. Lalu selanjutnya batang 2, batang 5, dan batang 6 prosedurnya. Pertama, siapkan penopang sementara di tengah-tengah batang 2. Lalu angkat batang 5, skrup batang 5 dengan mur dan baut di titik B. Lalu angkat juga batang 6 dan pasang mur dan bautnya di titik C dan E. Untuk analisa strukturnya sama seperti di perhitungan sebelumnya. Dan untuk batang 7 itu prosedurnya angkat batang 7 dengan katrol, skrup dengan mur dan baut di titik D dan E. Lalu pada saat mengencangkan baut pada prosedur 1-5 sebaiknya tidak dikencangkan 100%, tetapi 70-80% terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar pemasangan seluruh batang, terutama batang-batang yang dipasang terakhir, mudah dilaksanakan. Apabila semua batang telah terpasang, semua mur dan baut dapat dikencangkan 100%. Selanjutnya, amati struktur batang secara keseluruhan. Apabila dirasa aman, maka tumpuan sementara dapat dilepaskan secara berhati-hati, sedikit demi sedikit, sambil diamati apa yang terjadi. Bila perlu pengaman, maka dilakukan pengamanan terhadap struktur rangka baja yang sudah berdiri. Pada kondisi ini, harus disiapkan kondisi darurat jika terjadi hal-hal yang tadi diinginkan. Lalu dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, harus diperhatikan faktor ketiganya, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Cukup, Pak. Oke, kita koreksi dulu sekarang ya. Kembalikan ke awal. Tunjukkan perhitungannya. Tugasnya tunjukkan. Benar, Pak. Sebentar.
7,504. Tiga koma 75 tambah udah betul panjangnya ini. Naikkan lagi, naikkan. Terus naik. Ya betul, dibagi 5760 dari mana? 5760. Ya, ZX 5760 Oh, dari mana? Di atas, Pak, ada jetpacknya. Coba lihatkan, tunjukkan. Tunjukkan. ZX sama dengan 5760. Tunjukkan tulisannya. Ngerti apa enggak ini? Artinya koneksinya Firda lagi itu. oh. Halo. Maaf. Oh, udah ada. Ya udah. Oke, ini Pak ZX-nya 5760. Nah ya udah. Nah kembali ke yang tadi. Ya udah betul. Naikkan lagi. Nah ini bentar. Setengah kali 85. Titik A dan B itu setengah kali sebentar. Panjang dari A ke B kan 7,5. Iya. Jadi setengah kali 185 kali 7,5 itu adalah dari batang yang bawah ya. Batang yang betul. datar. Kalau panjang A ke D kan 7,504 ya. Iya. Berarti harusnya setengah panjang batang A ke D itu adalah setengah kali 7,504 kali 185,694. Pak, tapi ini kan batang di titik AB. Hah? Ini kan di titiknya AB, jadi panjangnya 7,5 ya, tetap. Nah, AD berapa? Kalau AD kan tadi ya 7,504. Malah ya kan beda berarti.
Kan nggak bisa dikalikan 2 karena panjangnya beda. Oh, Ngerti nggak? Tapi Pak, bedanya itu cuma 0,04. Apakah tetap harus dipisah, Pak? Nah itu kamu beri penjelasan aja di sini kalau gitu. 5,4 dari atas tadi loh. 5,04 yang atas, paling atas. bentar Pak, mulai. Yang ini Pak. Ya, ini 504-nya kamu bulatkan 7,5 dari awal sini, sehingga nanti ke belakang hitungannya semua batang dianggap panjangnya 7,5. Ngerti? Baik Pak. Mengerti, Pak? Jadi 504-nya nanti dibulatkan menjadi 7,5 dari atas ya. Jadi ini sudah bisa dianggap betul kalau kamu menyatakan itu 504-nya adalah 7,5. Ngerti? Baik Pak. Ya, dengan cara join. Naikkan lagi 13. Sebelumnya. Nih. Ya. Sedikit, naikkan sedikit. RA-nya ketemu 2081, kurang ini ya. Kamu tambahkan setelah perhitungan statika ini, sigma V-nya harus sama dengan 0. Ini Pak. Beri catatan RB Di catatan sebelah mananya Pak? Oh, di sini. Sekarang 0 ya. Ini sigma V Oh, itu sih. sigma V Ini Pak. bisa diketik. Ya, bisa ini. Bisa diketik nggak? Ya, bisa. Ya, sigma V jangan sama dengan 0 dulu. Nah, hapus dulu sama dengan 2081,25. Di bawahnya Pak. Halo. Kamu tulis di situ. Ini sama dengan. Sigma V sama Oh, dengan 2081,25. 1,25. Nah, 25,5. Ya, ini. Ditambah lagi. Saya 2081,25 kali 2. Kali 2. Ya. Ngerti nggak? Kali Iya, 2 Pak. kamu tulis cepet. Iya, udah ini. Dalam kasih kurung. Oke. Ini Pak, udah. Oh, gini dah.
Ini Pak. Belakangnya kasih kurung. Ini wajahnya jangan ditutup gini, nggak tak kasih nilai. Ini saya dibuka Pak kameranya. Pak, mungkin jaringan dari Bapak yang kurang bagus. Jaringan Bapaknya Pak. Saya juga on cam Pak. Saya juga on cam Pak. Saya Saya juga sudah Pak. on cam Pak. Apa enggak? Buka semua wajahnya, nggak tak kasih nilai nanti kamu. Sudah Pak. Sinyal Bapaknya Pak. Saya sudah on cam Pak. Sudah on cam Pak. Mungkin sinyal dari Bapaknya kurang bagus Pak. Ini sinyalnya bagus, ada 5 ini. Berapa? Sudah ada Pak. Sudah terlihat semua wajahnya yang kelompok 4. Ya hitungannya tadi, kembali ke hitungan. Oke, ini. Dikurangi berapa supaya sama dengan 0? Dikurangi gaya-gaya yang ini ya Pak. 1387,5 dikali 3. Ngerti apa enggak toh? Sigma V cek dengan cara join ini loh. Ya, nah ini sigma V-nya itu berarti dikurangi 1387,5 dikali 3 yang gaya-gaya ini ya Pak. Nah iya, itu dicek dulu sama dengan 0 atau enggak. Oh ya, baik Pak. Ngerti apa enggak? Ya Pak, ngerti. Cepat 0 Pak. dihitung kalkulator. Dari kalkulator hasilnya 0. Ini. Ya kamu tulis dulu situ, tulis dulu 3 kali 3. 3 kali, nah gitu loh. Oke. Nah sekarang titik apa itu? Naik lagi, naik. Oke, ini titik A Pak. Oh, yang tadi ini. Untuk perhitungan B3H. Ketemu berapa B3H? Ketemunya minus 400,240 kg Pak. Terus B3-nya jadi berapa? Untuk gayanya tekan B3-nya. jadi minus 400,240. Iya maaf, B3H-nya tadi yang B3H-nya yang min 400,240. Untuk B3-nya hasilnya min 800,907 kg Pak. Oke, sekarang titik A. Oke, sekarang di titik A. Titik Sehingga A. asumsi salah, tadi B3 batang tekan. D1. Gambar titik A itu loh. Ada Ini Pak, di sini titik A tadi ini.
Nah, gitu loh. Oh, bentar. Ini kan Pak tadi. Jadi sigma H kan ini sama dengan 0. Jadi B1 ini yang titik A tadi terhadap titik A semuanya ke kanan. Jadi B1 ditambah B3H sama dengan 0. Ini gambarnya kok hilang ada gini. Iya, soalnya Pak ini di atas gambarnya. Sebentar, coba bisa mana? Ini Pak, terlihat tidak Pak? Iya, tunjukkan ke gambarnya kalau gitu. Ini. Gambarnya ini Pak. Tunjukkan ke gambarnya, kamu turunkan ke itunya tulisannya. Ke ini Pak. Halo. Halo ya. Ini Pak, ini kan gambarnya. Maksudnya, ini kan gambarnya Pak, yang titik A. Ya, titik A, tulisannya titik A di mana ini? Ini tulisan titik A-nya ada di bawah Pak. Nah, ini gambarnya Pak. Jadi, sigma H sama dengan 0 kan, ini dua-duanya ke kanan. Jadi, B1 ditambah... Stop dulu bisa nggak? Stop. Naikkan dulu gambarnya ke gambar titik. Ini Pak. Ada titik. Yang ada titik A-nya ini. Naikkan gambar. Sudah terlihat belum Pak gambarnya? Di kertas kamu loh, ini kok. Iya, ini di kertas Pak. Itu sama. Kan yang tulisan titik A-nya nggak ada. Tulisan titik A. Ini ada Pak. Mohon maaf, ini ada Pak. Titik A-nya ini. Kembalikan dari awal. Dari awal. Ini Pak. Dari yang cek cara join ini. Oh iya Pak. Ngomong ke Pak Rapin dulu Pak. Lagi sholat. Oh, lagi sholat. Oh iya. Ada di dalam. Tadi di sini terus ke sana Pak. Ya. Halo Pak. Oh. Jaringan. Ya udah turun sekarang. Ini Pak ya. Ini
titik A. Naik. Kan gambarnya. Gambarnya naik kan? Ini. Sudah bagus Pak sinyalnya, mohon maaf. Halo Pak. Halo Pak. Kalau di sini hanya 5 buah ini loh, di sini. Nah, mungkin dari tadi sinyal Bapak putus-putus terus Pak. Iya Pak, sinyal Bapaknya terputus-putus di kami Pak. Oke, naikkan kertasnya. Halo Pak. Oke, titik A tadi udah selesai belum? Titik A, coba. Oke. Sudah lancar ya Pak. Ini yang titik A. Udah saya periksanya, kamu diam aja. Oke. B1 tambah B3H. Oke, naikkan. B4. Naikkan lagi.
B1, B3, B4. Oke, naikkan lagi. Kekuatan batang tarik. Batang tekan. Ya udah. Naikkan lagi, naik. Batang tarik sekarang. Oke, naik lagi. Batang 256 ini kan nggak dihitung ya? Iya, Pak. Tapi maksudnya kalau dari referensi PDF yang Bapak kirim tuh perhitungannya sama, tapi kami uraikan gitu, Pak. Ya, nggak perlu di... Oke, naik lagi, naik. Nggak selesai? Belum. Ya, ini perhitungan, masih perhitungan di batang. Ini sama dengan batang 1, 2, 3 kan ini? Ya, sama, Pak. Nah, terus ke itunya, ke narasinya. Oke. Ini rekapitulasinya, Pak, paling. Ini bukan. Oke, dah cukup sekarang. Oke. Nah, sekarang 3 presentasi yang 3 orang yang belum itu. Oke, baik, Pak. Mungkin dimulai dari saya dulu ya, Pak. Oke, ini untuk soalnya tadi sudah disebutkan, dan ini untuk panjang batangnya, untuk panjang batang 127 itu diketahui 7,5, dan untuk ketinggian jembatannya itu 6,5, sehingga untuk batang miringnya, batang 3456 menghasilkan 7,504, tetapi kami bulatkan menjadi 7,5. Digunakan baja IWF 700-385 dengan nilai parameter bajanya seperti pada tabel. Oke, untuk metode konstruksinya yang pertama, batang 1, prosedur pemasangan angkat dengan katrol atau tenaga manusia setelah dibuat tumpuan sementara di tengah-tengahnya. Kemudian untuk analisa lentur, di sini dicari momennya yaitu sama dengan menghasilkan 1300,781 kg/meter, dan untuk tegangannya dicari dengan rumus momen dibagi Zx, menghasilkan 22,583 kg/cm², kurang dari tegangan izin sama dengan 1400 kg/cm², sehingga hasilnya oke. Untuk perhitungan batang 234, di sini prosedur konstruksinya yang pertama yaitu batang 1 sudah ditempatkan di tempatnya pada prosedur sebelumnya. Kemudian siapkan penopang sementara di tengah-tengah batang 1 antara titik A dan B seperti pada gambar. Selanjutnya angkat batang 3
kemudian pasang mor dan baut di titik A, kemudian angkat batang 4 ke posisinya, kemudian pasang mor dan baut. Selanjutnya pada tahap ini struktur rangka batang sudah stabil, tetapi untuk arah yang tegak lurus, ketiga batang tidak stabil. Selanjutnya dilakukan analisa tarik dan tekan untuk kondisi pemasangan batang 1, 3, dan 4 secara bersama-sama. Oke, untuk penyederhanaan analisa, berat sendiri batang diperhitungkan kedua sisi batang tersebut sebagai beban terpusat, yaitu untuk batang AB, yaitu panjangnya 7,5, sehingga didapatkan untuk setengah kali 185 kali 7,5, yaitu 693,75 kg. Dan beban di titik ABD dicari dengan rumus 2 kali 693,75, hasilnya sama semua, yaitu sebesar 1.387,5 kg. Oke, selanjutnya untuk pengecekan dengan cara join, di sini titik pertama yang dicari yaitu untuk titik A. Untuk mencari RA, di sini menggunakan sigma MB sama dengan 0, sehingga didapatkan RA yaitu 2081,25 kg dengan arahnya ke atas. Kemudian untuk RB dicari menggunakan sigma MA sama dengan 0, sehingga didapatkan RB yaitu sama seperti RA, menghasilkan 2081,25 kg dengan arah ke atas. Selanjutnya kita melakukan pengecekan sigma V. Di sini RA dikali 2 dikurangi gaya-gaya di titik ABD sama dengan 0. Jadi oke. Selanjutnya untuk asumsi batang B3 dan B1 tarik meninggalkan A. Di sini didapatkan untuk B3H dengan rumus 3,75 per 6,5 dikali minus 693,75 menghasilkan minus 400,240 kg. Oke, selanjutnya untuk B3 di sini ada dua rumus yang bisa digunakan dengan menghasilkan nilai minus 800,97 kg, sehingga asumsi awal tadi untuk batang B3 tarik itu salah, yaitu harusnya tekan. Untuk titik A sendiri di sini bisa dicari untuk B1 dengan menggunakan sigma H sama dengan 0, sehingga B1 tambah B3H sama 0, B1 sama dengan minus B3H, yaitu menghasilkan 400,240 kg, sehingga asumsi benar B1 tarik. Dan untuk B3V dicari menggunakan sigma V sama 0, menghasilkan minus 692,75 kg. Oke, selanjutnya untuk titik D, di sini untuk mencari batang 4, B4, diasumsikan batang B4 tarik, dicari menggunakan sigma V sama 0 untuk mencari B4V, menghasilkan minus 693,75 kg. Kemudian untuk B4H, dicari menggunakan sigma H sama 0, sehingga B4H menghasilkan minus 400,240 kg. Kemudian untuk B4-nya sendiri, di sini dicari dengan dua rumus, dan menghasilkan minus 800,97 kg. Sehingga asumsi awal tuh salah, sehingga B4 harusnya batang tekan. Sampai saat ini diperoleh batang B1, B3, B4, B1 yaitu 400,240 kg dengan tarik, B3, B4 menghasilkan minus 800,97 kg tekan. Selanjutnya Haikal. Baik, selanjutnya yaitu dengan cek kekuatan. Yang pertama, batang tekan, yaitu batang B3 dan B4 dengan E sama dengan 2 juta kg per cm persegi, di mana R dengan rumus akar I dibagi A sama dengan 29,215 cm. Kemudian L sama dengan L per R sama dengan 750 dibagi 29,2 diperoleh 25,597. Kemudian P dengan rumus V kuadrat dikali E dikali A dibagi L per R kuadrat diperoleh 7.094.838,52 kg. Kemudian untuk gaya batangnya diperoleh B3 dan B4 kurang dari P. Untuk B3 dan B4-nya itu 800,9 kurang dari 7.094.838,526 kg. Yang hasilnya oke, hingga batang 1, 3, dan 4 aman. Kemudian yang kedua yaitu batang tarik, ada di batang B1. Untuk FY-nya sama dengan 1.400 kg per cm persegi. Untuk FT yaitu 0,6 dikali FY, peroleh 840 kg per cm persegi.
Untuk T yaitu 840 dikali 235,5 diperoleh 820 kg. Sehingga B1 kurang dari T, di mana B1 400,24 kurang dari 19.000 kurang dari 197.820 atau oke. Sehingga batang 134 aman. Kemudian batang 2, 5 dan 6 di mana untuk akibat beban sendirinya yaitu setengah dikali 185 dikali 7,5 diperoleh 693,75 kg. Untuk beban di titik B diperoleh 1387,5 untuk di titik C dan E pun sama. Kemudian cek dengan cara join untuk di titik C yaitu sigma MB 0 sehingga min RC dikali 7,5 ditambah 1387,5 dikali 7,5 ditambah 1387,5 dikali 3,75 sama dengan 0 diperoleh RC sama dengan 2081,225 kg. Kemudian RB pun sama dengan perhitungan RC. Kemudian asumsi batang B6 dan B2 yaitu tarik. Untuk B6H sama dengan 3,75 dibagi 6,5 dikali minus 63,75 diperoleh minus 400,24 kg. Kemudian B6 diperoleh dengan rumus 7,504 dibagi 3,75 dikali minus 400,24 yaitu minus 800,907 kg atau 7,504 dibagi 6,5 dikali minus 693,75 dan hasilnya minus 800,907 kg. Sehingga asumsi B6 dan B2 tarik salah. B6 yaitu batang tekan. Kemudian di titik C sigma H sama dengan 0 yaitu B6V ditambah 2081,25 dikurang 1387,5. B6V diperoleh minus 693,75 kg. Kemudian sigma V sama dengan 0 yaitu min B2 dikurang B6H sama dengan 0. Untuk B2 oleh 400,24 kg. Sehingga asumsi benar B2 merupakan batang tarik. Kemudian di titik E, asumsi batang B5 tarik. Dengan sigma V sama dengan 0, yaitu negatif B5V dikurang B6V dikurang 1387,5 sama dengan 0, diperoleh B5V yaitu negatif 693,75 kg. Kemudian sigma H sama dengan 0, yaitu B6H dikurang B5H sama dengan 0, diperoleh B5H yaitu negatif 400,24 kg. Kemudian B5 sama dengan 7,5 dibagi 3,75 dikali negatif 400,24 sama dengan negatif 800,97 atau 7,5 bagi 6,5 dikali negatif 693,75 sama dengan negatif 800 kg. Kemudian titik D yaitu di batang 7 sigma H sama dengan 0, B7 sama dengan B7 dikurang B3H dikurang B4H sama dengan 0, sehingga B7 diperoleh negatif 800,48 kg. Selanjutnya dilanjut oleh Luis Firmansyah. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk melanjutkan pemaparan dari rekan-rekan saya. Dari beberapa analisa batang di atas, maka dilanjutkan dengan cek kekuatan yang mana. Pertama pada batang tekan, yaitu pada batang B6 dan B5, dicek dari sebelumnya didapatkan nilai Pi yaitu 7094838,526 kg, yang mana pada gaya batang ini, batang B6 dan B5 kurang dari persyaratan yaitu Pi, yang mana dihasilkan batang B6 dan B5 ini minus 800,907 kurang dari nilai Pi yaitu 7094838,526 kg, yang mana pada batang tekan batang 6 dan batang 5 ini sudah sesuai. Lalu yang kedua yaitu
pada batang tarik, dicek pada batang 2 yang mana dari perhitungan sebelumnya didapatkan untuk nilai T itu sendiri yaitu 197.820 kg, maka dicek gaya batang untuk B2 ya seharusnya kurang dari nilai T yang mana hasil dari batang B2 yaitu 400,20 dapatkan hasil kurang dari nilai T yaitu 197.820 kg yang mana pada batang tarik pada batang B2 ini sudah sesuai. Dan berikut setelah dilakukan analisa beberapa batang dan gaya pada batang, maka direkapitulasi sehingga sesuai pada tabel yang ditampilkan, yang mana pada batang 1 dan batang 2 itu adalah batang tarik dengan cek keamanan yaitu tidak sesuai, dan batang 3 hingga batang 1 yaitu batang tekan. Dan selanjutnya untuk metode konstruksi selanjutnya yaitu dilakukan pada batang 2 yang mana prosedur pemasangan pada batang 2 itu bisa diangkat dengan katrol atau diangkat dengan tenaga manual. Yang mana untuk batang 2 itu sendiri analisa strukturnya sesuai dengan batang 1. Dan dilanjutkan pemasangan pada batang 2, 5, dan 6 juga. Untuk prosedur pemasangannya sendiri yaitu disiapkan penopang sementara di tengah-tengah span antara batang 2, yang mana ilustrasi dapat dilihat pada layar, dan dilanjutkan dengan diangkat batang 5, lalu skrup dengan bot dan baut pada titik B. Dan dilanjutkan dengan batang 6 yaitu dimulai dengan angkat batang 6 lalu dipasang bot dan baut juga pada titik C dan D. Untuk analisa struktur pada batang ini 25 dan 6 sesuai dengan yang telah diperhitungkan pada di atas. Jangan cek kekuatan yaitu sudah sesuai, itu sudah aman. Dan sekarang untuk pemasangan terakhir yaitu adalah batang 7 yang mana pemasangan pada batang 7 ini dimulai dengan batang 7 dengan kontrol lalu diskrup dengan bot dan baut pada titik D dan titik E, yang mana dapat dilihat pada ilustrasi sesuai pada gambar di layar. Lalu pada saat mengencangkan baut dari mulai prosedur 1 hingga 5, sebaiknya untuk pemasangan itu tidak kencangkan langsung 100%, akan tetapi dikencangkan antara 70 hingga 80%, yang mana hal ini dilakukan untuk pemasangan pada batang-batang ini apabila telah dilakukan untuk memudahkan pemasangan pada batang-batang yang lain. Dan apabila semua batang telah terpasang dari semua bor dan baut dapat dikencangkan 100%. Dan selanjutnya pada tahap rangka batang secara amati struktur rangka batang secara keseluruhan, yang mana apabila pada pemasangan rangka batang ini sudah dirasa aman dan maka tumpuan sementara pada batang yang telah digunakan tadi bisa dilepas dengan hati-hati. Dan pengaman maka dilakukan pengamanan terhadap struktur rangka batang yang sudah berdiri. Dan pada kondisi ini harus disiapkan yang mana pada kondisi darurat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang terpenting lagi pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi pemasangan rangka baja ini harus diperhatikan dari faktor ketiganya, kesehatan dan keselamatan kerja. Mungkin itu saja yang bisa dipaparkan untuk dari kelompok 4 konstruksi untuk jembatan rangka baja. Saya kembalikan kepada Reda. Oke, mungkin cukup sekian Pak presentasi dari kelompok kami, dan untuk koreksinya nanti kami tambahkan di revisinya. Mohon maaf Pak, masih di mute. Oke ya, sudah presentasi semua jadi ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oh, jadi koreksinya hanya yang 7,504 itu dibulatkan menjadi 7,5, sehingga hitungannya ke bawah bisa
betulkan. Ya, karena kan tadi langsung dikalikan 2 ya. Iya. Baik, Pak. Oke, ada pertanyaan barangkali? Oke, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan sekian. Saya masih harus ada kerjaan yang saya selesaikan. Jadi saya nggak bisa ini lebih lanjut membahas di kuliah ini. Yang perlu saya ingatkan ya, kelompok berikutnya, kelompok yang rangka baca penuh, yang kelompok 6, ini kan tugasnya banyak pertanyaan ya. Apa sudah bisa menjawab atau belum itu kelompok 6? Sampai saat ini belum ada yang menanyakan ke saya bisa mengerjakan atau enggak. Ini tahu-tahu nanti pas presentasi mereka nggak bisa menjawab 6 pertanyaan itu. Kelompok 6 MRC ada. Ini pokoknya kelompok 6 sudah saya ingatkan ya. MRC, Sahresa, M. Iqmal, M. Iksan, dan M. Raihan. Ini kamu harus bisa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di tugasnya itu. Karena yang kelas reguler sudah bisa menjawab, tadi mereka sudah banyak bertanya kepada saya, sehingga mereka bisa menjawab 6 pertanyaan itu. Jangan sampai nanti pas presentasi kamu nggak bisa jawab ya. Baik Pak, insya Allah mungkin nanti di minggu ini atau di minggu depan akan ditanyakan apabila ada kesulitan dalam pengerjaan Pak. Ya udah, yang penting udah tahu masalahnya ya. Baik, terima kasih Pak. Kelompok 6. Oke, saya kira itu aja untuk yang perlu dihitungkan. Kalau kelompok 5 mungkin sama dengan kelompok 4, tingkat kesulitannya sama, hanya ini merubah menjadi 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Sedangkan kelompok 7 mungkin relatif tidak ada analisanya, hanya mengikuti rumus-rumus yang sudah diberikan. Saya kira itu ya. Jadi ini untuk kelas TKJJ masih ada 3 kelompok yang presentasi. Ini kan baru minggu ke-8 ya. Jadi 9, 10, 11 kita melakukan 3 presentasi itu. Sudah itu nanti kalau sudah tatap muka kita adakan ya. Ngerti? Mengerti, Pak. Oh ya udah, kalau udah ngerti. Jadi UTS-nya nanti setelah tatap muka minggu ke-11 ya. Baik Pak. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Oke, kalau gitu kita cukupkan sekian kuliahnya hari ini. Sampai ketemu besok ya. Besok TKJB ya. Baik, Pak. Betul, Pak. Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, sampai jumpa.